Episode 387. Dari perkataan Randy Lu, Samba tahu jika Randy Lu mempunyai rencana. Tapi, dia juga percaya, jika Randy Lu mempunyai rencana atas masalah ini, itu berarti dia memiliki kemampuan yang pasti. Kalau tidak, dia tidak mungkin memiliki gambaran seperti ini. Jadi dia ingin bertaruh, dia ingin tahu apakah Randy Lu benar-benar mempunyai kekuatan yang dapat membantu mereka. Randy Lu berbalik melihat Samba. Samba terlihat ragu-ragu. Kemudian bertanya, mengenai masalah Raja Bartu, apa yang bisa kamu keluarkan untuk membantu kami? Randy Lu tertawa, dan berkata, oh iya, aku lupa untuk menyampaikan identitas lain dari diriku. Kamu pasti pernah mendengar tentang pasukan elit Asuro Distrik Kokang. Aku adalah pendiri pasukan itu, panglima tertinggi. Di saat aku hanya mempunyai sekitar 2.000 tentara, itu sudah bisa mengalahkan panglima perang dari 20.000 tentara perang. Dan aku sekarang telah memiliki 10.000 lebih tentara, senjata canggih yang tak terhitung. Kamu tebak saja, apa yang akan terjadi dengan Madagaskar jika semua tentara aku datang ke sini? Apa dampak yang akan kamu terima? Apa, kamu panglima tertinggi dari pasukan elit Asuro itu? Kata Samba terkejut, memandang Randy Lu dengan tak percaya. Begitu pula dengan para menterinya, semua melongo tak percaya. Pemuda di depan mata ini, ternyata dia panglima pasukan elit Asuro yang menyebabkan negara Myanmar begitu tunduk kepadanya. Ketenaran pasukan elit Asuro ini juga menyebabkan sensasi yang sangat besar saat itu. Tetapi, semua negara besar tahu tentang rezim separatis panglima perang di Myanmar. Setiap tahun terjadi perang saudara. Tetapi kali ini kuil pembunuh kembali melahirkan seorang panglima yang lebih menonjol, jadi semua tidak terlalu memperhatikannya. Tapi, bagi mereka negara kecil seperti Madagaskar ini, pasukan elit Asuro sudah cukup membuat panglima perang keluarga kerajaan mereka tunduk. Karena pasukan elit Asuro memiliki senjata yang tak terkira, apalagi masih mempunyai pejuang dari generasi ketiga dan keempat. Bagi negara besar, para pejuang ini bagaikan sampah, tapi bagi negara kecil seperti mereka, ini bagaikan harta yang paling berharga. Seperti negara Madagaskar ini, tidak peduli keluarga kerajaan ataupun kelima raja lainnya, mereka tidak mempunyai pejuang, karena mereka tidak mampu membeli. Bahkan jika mereka mampu, mereka juga tidak mampu untuk memeliharanya. Satu set lengkap sistem pertahanan udara, negara kecil seperti ini biasanya tidak mampu untuk memilikinya. Mata Vina melotot, dia menatap Randy Lu lekat-lekat seolah-olah tidak percaya. Meskipun dia tidak mengetahui persoalan tentang negara Myanmar, tapi dari yang dia dengar dari maksud Randy Lu, dan juga reaksi Samba, dia mempercayai satu hal. Itu adalah tentang 10.000 prajurit yang dimiliki Randy Lu. Mungkin itu tak hanya omong besar, melainkan hal yang nyata. Kalau tidak, Samba tidak mungkin sebegitu kagetnya. Bos besar ini sungguh menakjubkan. Jika mengenai perusahaannya mempunyai tentara yang melindungi, mungkin itu sudah hal biasa. Tapi dia bahkan memiliki pasukan tersendiri di tangan pribadinya. Ini baru pertama kali baginya mendengar seorang pebisnis yang mempunyai kekuatan yang begitu besar. Pasukanku besok telah tiba di pelabuhan Wantong. Mau bekerja sama atau tidak itu adalah urusanmu, kata Randy Lu sambil meregangkan pundaknya. Perkataan dia ini secara tidak langsung mengakui masalah yang ada dengan Samba. Artinya sangat jelas. Aku adalah panglima pasukan elit Asuro. Pasukanku besok sampai di sini. Jika kamu tidak percaya, tunggu saja besok. Jika kamu bisa membantuku untuk menghalangi tentara Raja Bartu, aku bisa membagimu tempat penggalian tambang batu bara dan juga tambang besi untuk kalian tambang. Untuk masalah harga dipastikan pasti paling murah dibanding dengan yang lain, kata Raja Samba menegaskan. Lagi pula, mereka berdua sedang dalam situasi negosiasi. Samba juga tidak mungkin sekaligus mengatakan manfaat-manfaat lainnya. Selanjutnya, terserah Randy Lu bagaimana dia akan menawarnya. Dia sudah tidak mencurigai Randy Lu. Dia juga tidak mempunyai modal untuk diragukan.
Karena di sisi lain, Raja Bartu sewaktu-waktu akan terjadi pemberontakan. Dia tidak bisa menunggu. Jika dia tidak bisa menghentikan tentara dari Raja Bartu, maka dia pasti akan mati. Juga seluruh keluarga besarnya akan musnah. Lain hal jika dia sekarang menyerah kepada Raja Bartu. Tapi, dia selalu berselisih dengan Raja Bartu. Di samping itu, Samba sekeluarga senantiasa setia dan mengabdi kepada keluarga kerajaan. Dia juga tidak mungkin mengkhianati keluarga kerajaan. Tidak, tidak, tidak. Rendilu melambaikan tangan kanannya, dan berkata, yang aku inginkan adalah aku ingin memiliki hak menambang sumber daya alam di seluruh provinsi Wantong. Dan harganya adalah 70% dari harga pasaran yang ada. Dan aku akan berinvestasi dalam pembangunan jalan, merenovasi pembangunan pelabuhan Wantong. Dan setelah berhasil mengalahkan Raja Bartu, pelabuhan Wantong harus disewakan kepadaku selama 100 tahun lamanya. Ini tidak mungkin, kata Samba menggelengkan kepalanya. Rendilu agaikan singa yang sedang melahap makanannya. Jika seperti ini, bukankah semua jalur kehidupannya terhalang oleh 11 Rendilu? Rendilu adalah panglima dari pasukan elit Asuro. Di bawah tangannya dia sudah memiliki 10.000 pasukan. Jika pelabuhan itu disewakan untuknya, maka pasukannya akan senantiasa berada di pelabuhan Wantong. Perasaan seperti ini bagaikan selalu diawasi oleh seekor ular beracun, pasti akan sangat menderita. Selain itu, jika seluruh sumber daya alam wilayah raja ditambang oleh Rendilu, maka jalur kehidupan ekonomi seluruh provinsi Wantong akan terhalang di tangan Rendilu, hanya akan membuat raja merasa tertindas. Aku bisa memberikan lapangan kerja yang tak terbatas kepada rakyatmu, dan gaji 1 kali lipat dari UMR rata-rata di tempatmu saat ini. Dan juga, aku akan membangun smelter di setiap jenis tambang. Dan pada saat yang sama aku akan membangkitkan dan mengembangkan perekonomian di wilayahmu. Aku bisa pastikan, aku bisa membuat perekonomian di sini berkembang dari tahun ke tahun. Untuk persyaratan ini, kamu boleh menambahkan di kontrak kerja kita, kata Rendilu dengan tegas. Matanya menatap Samba kemudian melirik ke lainnya. Berani menjamin untuk mengembangkan perekonomian mereka, dia percaya Samba akan sulit untuk menolaknya. Terlebih lagi mereka sungguh miskin. Selain itu jika mereka melihat kemakmuran di negara-negara maju lainnya di internet, maka mereka pasti akan mendesak untuk secepatnya bisa berkembang pesat. Tapi sudah sekian tahun lamanya, mereka masih terus seperti ini. Jadi sekarang ada yang berani berjanji untuk mengembangkan perekonomian mereka, mereka pasti akan tersentuh. Tentu saja, Rendilu berbuat demikian, juga untuk membiarkan Samba nantinya hanya akan semakin mengandalkan dirinya. Benar saja, rencana Rendilu membuat Samba terdiam. Bahkan beberapa mata para menterinya memancarkan pandangan yang begitu bahagia. Jika bukan karena masih dalam proses negosiasi, mungkin mereka akan langsung membujuk raja untuk menyetujuinya. Melihat Samba yang tengah merenungkan hal ini, Rendilu juga tidak mendesaknya. Dia hanya mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, membiarkan mereka mencerna poin-poinnya. Hanya saja setelah dia menghabiskan sebatang rokok, Rendilu masih saja belum mendapatkan jawaban dari raja. Kemudian dia berpamitan dan membawa beberapa orangnya keluar dari istana. Setelah keluar dari istana dan menaiki mobil, Vina baru bisa bernafas dengan lega. Kejadian yang terjadi hari ini, bagi dia adalah perjalanan menuju gerbang hantu. Ini membuat dia bertekad untuk tidak mengalami kejadian yang sama dalam hidupnya. Jika bukan karena jantungnya yang masih sehat, dia merasa mungkin dia akan jatuh pingsan di sana. Dia percaya, jika orang biasa yang mengalami kejadian tadi, pasti akan jatuh pingsan. Kak Rendi, jika Samba tidak menyetujui persyaratanmu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan menyuruh Kak Roni dan lainnya yang bergerak? Roy yang mengendarai mobil saat ini, sedangkan Vina duduk di sampingnya. Dan Rendilu duduk di kursi belakang sementara Suandi memandang Rendilu dengan rasa ingin tahu. Dia tahu jika sampai Rendilu menyuruh Roni dan lainnya datang ke Pulau Madagaskar ini, pasti ada sesuatu yang bisa dipanen. Dan sekarang,
Tampaknya Raja tidak akan menyetujui skema kerjasama dari Randy Lu. Kak Randy, jika Samba tidak setuju, apakah kamu akan beralih ke Raja Bartu? Suwandi sangat penasaran dengan hal orang penting. Episode 388. Tidak akan, karena Bartu pasti lebih percaya Miller. Jika mereka menguasai Madagaskar maka kota Sanjuan akan memiliki dampak yang besar. Jadi kerja sama kita dengan mereka juga tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa, hanya saja kita melakukan yang terbaik saja. Tapi jika kita membantu keluarga kerajaan Madagaskar untuk mengalahkan Bartu, maka kita memberikan bantuan di saat yang tepat, dan apa yang kita tuai pasti akan berbeda, kata Randy Lu sambil menggelengkan kepala. Jadi maksud kamu, jika Samba tidak menyetujui, maka kita akan mendukung keluarga kerajaan Madagaskar, kata Suwandi dengan mata berbinar-binar. Yang jelas tentu lebih baik jika mendukung keluarga kerajaan, dibanding dengan mendukung seorang raja. Setuju atau tidaknya, kita tetap harus membantu keluarga kerajaan Madagaskar, kata Randy Lu sambil tersenyum. Karena tujuan mereka adalah seluruh sumber daya alam yang ada di wilayah Madagaskar, bukan hanya di Provinsi Wantong. Asalkan dia membantu keluarga kerajaan Madagaskar untuk mengalahkan Bartu, dia percaya setengah sumber daya alam yang ada wilayah Madagaskar akan jatuh di tangannya. Jika semua hasil sumber daya alam ini diekspor, maka sudah bisa dipastikan akan menghasilkan untung besar triliunan. Dan yang paling penting adalah, meskipun LKK Teknosains miliknya memiliki sumber daya alam yang besar, terutama bahan-bahan langka. Tapi, di dalam negara sendiri, banyak bahan langka yang dibatasi, kecuali dia membantu tim militer atau negara untuk mengembangkannya. Inilah alasan pertama Randy Lu segera menyuruh Roni membawa pasukan, setelah mengetahui situasi di Madagaskar. Ribuan tentara, dan juga banyak senjata canggih. Dia ingin berangkat dari perairan teritorial Myanmar. Sejujurnya ini bukan hal yang mudah, menyeberangi Samudra Pasifik dan Samudra Hindia untuk sampai di Madagaskar. Untungnya, di bawah perusahaan Artaguna masih memiliki beberapa kapal kargo yang super besar. Semua prajurit berdandan ala pedagang dan juga nelayan. Bahkan seperti tentara bayaran. Jika tidak, pasti akan sangat mudah ketahuan. Pagi ini Randy Lu telah menghubungi Roni. Roni menyampaikan bahwa semua berjalan dengan lancar, dan juga telah sampai di Samudra Hindia. Besok pagi mereka akan tiba di pelabuhan Wantong. Pergi ke kota Sanjuan. Vina, kamu di sini dulu. Jika Samba menghubungimu, kamu katakan saja kalau persyaratan tidak bisa diubah, dan jika dia menyetujuinya, maka kamu hubungi aku, kata Randy Lu kepada Vina. Baiklah, kata Vina mengangguk. Roy mengantar Vina ke hotel terlebih dahulu, kemudian baru melanjutkan perjalanan ke kota Sanjuan. Jarak antara kota Babura dan kota Sanjuan sekitar 4 jam perjalanan mobil, lebih lama lagi jika menggunakan kereta api. Jangankan kereta berkecepatan tinggi seperti MRT, kereta biasa maupun kereta super cepat antar provinsi saja tidak ada. Bisa dibayangkan betapa ketinggalannya ekonomi mereka. Sedangkan saat ini di kota Sanjuan, Walmon sedang mengajak orang-orang dari konsulat Korea makan bersama. Dia telah dipermalukan oleh Randy Lu tadi malam. Tentu saja dia meminta konsulat untuk membantunya mengembalikan nama baiknya. Orang dari dia memang sudah mencuri mobil milik Troy, tapi dia percaya Randy Lu tidak mempunyai bukti. Sebaliknya, Randy Lu merampok mobilnya di depan umum. Kini Randy Lu dalam posisi sulit untuk mengklarifikasi persoalan ini. Ini juga yang membuat Walmon sangat percaya diri meminta konsulat China untuk memaksa Randy Lu meminta maaf. Tuan Walmon, jika memang benar kejadian ini seperti yang kamu katakan, maka konsulat China tentu tidak boleh melindungi bocah yang bernama Randy itu. Tapi kamu harus memikirkan cara untuk menyuruh kepala suku Bernat bersaksi untukmu. Dengan cara ini, maka konsulat China tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi, kata Konsul Jenderal Jacob dari konsulat Korea setelah mendengar perkataan Walmon.
Baik, aku akan menelpon kepala suku Bernat sekarang. Walmon mengangguk, kemudian mengeluarkan ponselnya untuk menelpon. Dia percaya pengaruh daya dan juga hubungan kerja sama di antara mereka. Bernat pasti tidak akan keberatan datang dari kota Babura ke kota Sanjuan. Tapi yang membuat Walmon kesal adalah, dia sudah menelpon Bernat 3 kali berturut-turut, tapi tak kunjung diangkat olehnya. Bagaimana tidak, pada saat ini Bernat sedang dimarah habis-habisan oleh Samba. Tentu saja dia tidak terlalu mempedulikan telepon dari dia. Bernat sebenarnya telah mempersiapkan bingkisan yang sangat banyak, dan mengajak anaknya Bimo untuk mengunjungi istana raja, bersiap untuk mengajak Raja Samba untuk menangkap Rendilu. Ketika Samba melihat Bernat membawa begitu banyak bingkisan untuknya, dia sudah bersiap untuk membantunya. Tetapi ketika mendengar Bernat hendak menangkap Rendilu, dia langsung menamparkan Bernat. Dia bahkan meminta Bernat mencari Rendilu untuk meminta maaf, dan harus mendapatkan pengampunan dari Rendilu, kalau tidak, dia akan mencabut jabatan kepala sukunya. Bernat pun tertegun sejenak. Samba yang telah menyaksikan kehebatan Rendilu dengan mata kepalanya sendiri, bagaimana mungkin dia masih berani mencari masalah dengan Rendilu? Dan yang paling penting adalah, mereka sedang mendiskusikan apakah akan menyetujui atau tidaknya mengenai proposal kerjasama dengan Rendilu. Meskipun dia belum membuat keputusan, tapi dia bisa melihat bahwa para menterinya sudah tergoda dengan tawaran ini. Jujur saja, bagaimana mungkin dia sendiri tidak tergoda? Hanya saja permintaan Rendilu terlalu berlebihan. Ada sedikit perasaan memanfaatkan kesempatan. Maka dari itu dia masih sedikit ragu-ragu. Tetapi dia juga tidak mempunyai pilihan lain. Walau bagaimanapun dia sungguh tidak mempunyai sedikit harapan untuk mengalahkan para tentara Bartu. Dia sekarang hanya bisa menunggu hingga esok. Apakah benar pasukan dari Rendilu akan sampai di pelabuhan Wantong? Jika apa yang dikatakan Rendilu benar, maka di saat pertama dia akan menghubungi Rendilu meminta bantuan dan juga bekerja sama dengannya. Sial, Bernat tidak mengangkat teleponnya. Bagaimana kalau kita pergi ke konsulat China saja terlebih dahulu? Dia pasti akan menelponku kembali ketika melihat telepon dariku, kata Walmon. Boleh juga, sebenarnya jika Bernat tidak bersaksi, konsulat China juga tidak akan berani untuk melindungi bocah yang bernama Randy itu. Jacob menganggukkan kepala. Beberapa tahun terakhir ini dia telah berurusan dengan Hanabi, konsul jenderal dari konsulat China. Dia tahu Hanabi adalah seorang penakut. Asalkan sikap mereka sedikit lebih keras, Hanabi pasti akan segera menurutinya. Kalau begitu, tolong konsul jenderal Jacob hubungi Hanabi. Buat janji dengannya bahwa kita akan menemui mereka sore ini, ucap Walmon menganggukkan kepala. Kemudian Jacob menyuruh wakilnya dengan sopan untuk menghubungi konsulat China. Dan pada saat ini, Rendilu bertiga telah sampai di kota Sanjuan, lalu menghabiskan waktu sekitar 10 menit, dan pada akhirnya tiba di kantor konsulat. Ketika Hanabi mendapat telepon dari Rendilu, dia langsung keluar untuk menyambut Rendilu. Dia telah mendapatkan telepon dari bos kota Jingrang tadi malam, dan menyuruhnya untuk sebisa mungkin bekerja sama dengan kedatangan Rendilu dalam hal berinvestasi ini. Seperti apa Rendilu, Hanabi telah mengetahuinya dengan jelas. Dapat dikatakan, seluruh dunia telah mengetahui dia adalah pemilik dari LKK Technoscience. Orang kecil seperti Hanabi, meskipun jabatannya adalah seorang konsul jenderal, tapi dia tidak mempunyai hak sama sekali. Tentu saja dia harus melayani Rendilu dengan baik. Ketika mereka diatur kerja di sini, mereka sudah tahu bahwa hidup mereka telah berakhir, karena ini adalah desentralisasi, selamanya diasingkan. Maaf sudah mengganggu konsul jenderal Hanabi, kata Rendilu ketika turun dari mobil, segera berjabat tangan dengan Hanabi. Tidak mengganggu, tidak sama sekali, tenang saja bos Randy. Hanabi sama sekali tidak habis pikir, Rendilu begitu sungkan, senyum aneh tersirat dari wajahnya. Baiklah, kalau begitu kita bicarakan di dalam saja ya. Rendilu tersenyum dan persen 23 menarik tangannya kembali. Di luar sangat panas, bahkan dia sendiri sudah tak tahan lagi. Wah,
Kamu tidak perlu repot-repot keluar untuk menyambut kami, Konsul Jenderal Hanabi. Biarkan saja wakilmu yang melakukannya. Dan pada saat ini, mobil Walmond dan Jacob juga telah tiba di konsulat. Setelah turun dari mobil dan melihat Hanabi, Jacob mengira Hanabi keluar untuk menyambut dia, dan dia mulai merasa dirinya bagaikan orang penting.